ما شاء الله تبارك الله. هي تحبني زي ما احبها؟ Ya hobah خلاص. Di Arba Bajura, Lalu, bukti cintanya udah 4 anaknya, masya Allah. Ngasih saya rezeki babahnya. Iya. Saya sama beliau itu, saya pertama itu niatnya untuk membantu para sahabat-sahabat yang butuh bantuan saya, walaupun itu berupa dengan bukan berupa mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Yasmin. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya lagi berada di rumah salah satu TKW yang dinikahi sama orang asli Arab. Yang alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk datang bersilaturahmi di kediamannya. Dan sebelum saya melanjutkan videonya, dukung terus channel Umi Yasmin dengan cara like, subscribe, dan komen sahabat. Jika ada pertanyaan seputar Arab Saudi, tulis pertanyaan di kolom komentar. Nah, saya langsung menyapa orangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa ya namanya? Oh, saya biasa dipanggil Umi Hanan. Umi Hanan ya. Iya. Yang seharusnya madam tapi dia Umi aja cukup gitu, Umi lebih Hanan. jelasnya sama sahabat-sahabat Umi Hanan aja gitu. Iya. Karena kita kan udah umur 50 tahun. Jadi bagus sekali dipanggil Umi gitu. Iya. Ini berasal dari mana sih? Biar sahabat-sahabat ini nggak penasaran. Oh, saya sahabat-sahabat berasal dari NTB Lombok ya. Iya, yang seperti masih Seperjalan gitu. Iya, bukan seperjalan. Kotanya seperti saya NTB. Saya juga Iya. dari NTB. Alhamdulillah. Ini saya mau nanya Mbak. Yang saya mau tanyakan itu, Mbak ini kan dinikahi sama orang Arab. Nah, itu udah berapa lama dulu sih datanya dari Saudi? Oh, sebelum dan sesudahnya misalnya ya. Ini sebelumnya ya. Sebelumnya itu dulu saya di sini ya seperti biasa-biasa sahabat-sahabat kita sejadi pertama dari kampung itu datang ke sini hanya TKW saja ya. Oh iya, awalnya Iya, jadi TKW. TKW Ya. gitu. Yang seperti biasa aja kita Iya. kerja perumahan gitu, Iya. sahabat-sahabat biar sahabat-sahabat tahu gitu ya. Iya. Oh, berarti kesininya gimana sih ceritanya bisa ketemu sama Baba itu? Oh, sama si Babah itu kan ceritanya begini. Dulu aku waktu di rumah pertama, jadi nggak tahu sih itu saudaranya juga saudaranya Baba gitu, yang saudara perempuannya gitu ya. Sering gitu sama majikan, dia itu sama majikan saya yang pertama itu begini kayak saudara Oh, gitu gitu ya. di situ ya. Iya, jadi dia nggak tahu, diam-diam menilai saya gitu. Mm. Terus udah lama itu dia langsung, saya udah habis sama majikan 2 tahun, Mm. dia langsung aja bertanya gitu sama itu. Saya sih nggak tahu gitu. Iya. Iya. Iya, Masya Allah. Udah berapa lama sih sama Abu ya? Oh, saya sama beliau itu Masya Allah udah 16 tahun. Oh, 16 tahun, Masya Iya. Allah, sahabat itu. Nah, ini babanya udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kef hal? Alhamdulillah. Nih sahabat, ini suaminya Umi Hanan. Masya Allah. Namanya Abu Hanan juga kalau dipanggil. Masya Allah, tabarakallah. Hada horma inti? ايوه هذا حرمه ام Masya 4 عبد. Allah. Ini udah mempunyai berapa anak, Mbak? Oh, saya punya anak 4 Masya Allah, Oh, perempuan makanya semua. barusan Baba bilang Arba Bajura. Masya Allah. Masya Allah. Inti hobi kedir wala hobi soya ma Umi Hanan? لا يحب كثير. Wah, itu hobi kedir. Ayo, Cinta hobi banget kedir. katanya. Mas. Masya Allah, tabarakallah. هي تحبني زي ما احبها؟ Ya hoba, kalas. Di Arba Bajura, Lalu. bukti cintanya udah 4 anaknya, Masya Allah. Ini sama Abuya udah pernah diajak ke Indo nggak? Oh, si abuyahnya itu, beliau itu karena anak-anaknya di sini yang pada bujang-bujangan itu, dia sangat khawatir sekali dengan bapaknya gitu. Oh, iya. Iya, karena dia itu kalau pulang ke Indonesia nanti katanya mungkin takut dikirain nanti abuyahnya nggak balik lagi gitu. Oh, berarti itu anaknya udah berpikiran negatif dulu nih. Katanya Iya. kalau bapaknya dibawa ke Indonesia, padahal itu nggak lama ya. Tapi takutnya nggak kembali, sahabat. Iya, Gitu karena ya. si abuyahnya sama anak-anaknya itu Masya Allah seperti juga bisa dibilang teman, dibilang Oh. kawan gitu ya, dibilang Iya. anak, jadi bilang sahabat gitu. Masya Allah abuyahnya itu sangat
itu banget sama anaknya tuh, deket sekali gitu. Iya, Masya Allah. Makanya anaknya itu abuyahnya jauh-jauh itu nggak boleh gitu. Iya. Bukannya karena nggak dikasih gitu, tapi anak si babah juga kan ya selalu manjalah gitu, anak-anaknya pada manja sama beliau gitu. Masya Allah. Nah, saya dengar-dengar Umi Hana ini suka membantu TKW-TKW yang lagi susah, bahkan TKW-TKW yang lagi bermasalah sama majikan. Itu benar apa enggak ya, Mbak? Iya, subhanallah ya. Ya alhamdulillah sih, wujud saya di sini juga Allah ya ngasih saya rezeki babahnya. Iya. Saya sama beliau itu, saya pertama itu niatnya kan untuk membantu para sahabat-sahabat yang butuh bantuan saya, walaupun itu berupa dengan bukan berupa mata uang aja ya. Iya, Masya Allah. Iya, misalnya kan sahabat-sahabat itu kadang-kadang dia nggak punya majikan baik, kadang-kadang diusir, kadang-kadang Iya. kerjanya nggak bener, ini yang punya majikan cerewet gitu. Saya itu kadang nggak pernah kenal dari awalnya juga, orang-orang pada aku kadang kan ngasih nomornya si Abu ya, nggak apa-apa bagi saya gitu ya. Masya Allah. Iya, boleh aja lah gitu, saya nggak pernah Biasanya kan berpikiran nomor suami itu orang gitu. sini tuh Iya. sangat pantang yang maksudnya ngasih ke orang lain. Iya, kalau bagi orang sini Masya Allah ya mana bisa gitu kalau enggak yang dia kenal-kenal gitu ya. Tapi sama Mbak ini nggak apa-apa nomor suaminya. Ya, Ketika teman-temannya ada masalah disuruh hubungi suaminya. Iya, terus apa buyahnya kan kadang nggak ngerti, tiba-tiba kadang orang datang dari Mekah gitu, sahabat-sahabat, aku udah tidur kadang itu tengah-tengah malam ngebel Kak Buya ke api babahnya. Sini sama Mahanan katanya itu ada nggak tahu jamaah kamu dari mungkin keluarga dari Indonesia dari mana. Udah itu dilihat nomornya itu dari nomornya di sini di Mamlaka Arabia ya. Udah itu saya itu aja langsung gitu. Dia kadang minta tolong itu katanya itu bahwa teman katanya kerja kadang di kampung, katanya itu baru berapa hari belum cukup sebulan, katanya yang majikannya kerja nggak bener lah, yang gaji nggak lancar lah. Jadi saya bujuk-bujuk si abuyahnya itu kan saya mikirnya diurusin. Ya abuyahnya itu kita lebih baik terus terang aja gitu. Iya. Kita nggak pernah kenal tapi itu minta bantuan kita gitu, daripada orang-orang nanti kan takutnya pikiran saya kalau diantar dari kampung dibuang di jalanan bagaimana. Iya. Itu makanya saya boyong-boyong aja bawa anak 4 semuanya di mobil gitu. Masya Allah. Iya. Terus kemarin saya dengar Umi Hanan ini pernah mengantarkan salah satu TKW yang mau operasi, yang katanya dia udah nggak bisa atas sendiri dan juga membutuhkan biaya yang banyak ya Mbak ya. Iya. Dan akhirnya Mbak Umi Hanan ini membantu sahabat. Gimana sih ceritanya itu? Ya sih itu semua itu ya subhanallah, karena saya itu berpikir kembali lagi kalau kita pikir-pikir itu jamaah Indonesia gitu. Iya. Saya kan berpesan sama beliau bahwa beliau ini sama jamaah saya itu walaupun dia itu laki, biasa kan kalau orang sini nggak boleh gitu ini. Cuman kata saya itu sama seperti saudara saya aja gitu, anggap gitu. Masya Allah ya. Iya, terus saya itu kompromi sama si Baba, kata saya bagaimana kita ini ada yang sakit, kata saya. Dia mau ditolongin, bagaimana biar dia itu jangan pakai dana yang besar gitu. Allah, ya. Terus kan kasihan juga mungkin si babahnya itu menanyakan ini punya apa enggak, misalnya kalau KTP kalau bahasa sini gitu ya. KTP. Ya kita tanya aja dulu bagaimana, kata saya. Oh ternyata juga bukannya dia itu nggak punya KTP, berhubungan dulu majikannya diteko gitu ya, diambil uangnya. Oh iya. Ini istilahnya di orang TKW itu ada majikan, terus tapi nggak mau tanggung jawab, nggak mau perpanjangan KTP-nya. Terus itu yang tadi mau dioperasi itu yang seharusnya kira-kira berapa ribu itu yang dikeluarkan? Kalau di sini itu kalau bagi kita yang orang asing ya kan biayanya juga cukup mahal gitu. Ya nggak tanggung-tanggung, setahu saya kadang 15 juga, kadang juga sampai 22 tergantung dari bagaimana itu kondisi penyakitnya gitu. Nah sahabat, itu ada TKW yang dia pernah bantu, yang seharusnya tadi dia harus mengeluarkan dana sebesar 15.000 bahkan sampai 20.000 karena memang itu TKW operasi. Nah, dia itu TKW tadi minta bantuan ke Umi Hanan dan Umi Hanan bersedia. Akhirnya TKW itu gratis ya? Iya, saya itu sama si abuyahnya saya kadang dulu gitu. Kadang juga merasa takut kalau ada yang mau bantu. Nggak tahu ini yang satu ini subhanallah hati saya mengatakan karena yang saya mau bantu ini
saudara keponakan saya juga dulu pernah penyakitnya sama seperti dia. Oh. Bahkan saudaraku juga sampai kaget dia meninggal dunia gara-gara saya nggak mau terjadi sama keluarganya itu, makanya saya udah tawakal Allah aja. Kita itu berdoa sama Allah, kita nggak punya selain Allah pertama ya. Betul, Mbak Ina, Iya, Masya kita itu Allah. punya Allah dan summa ahlal khair. Ya, ini ahlal khair itu ya termasuk dari kita-kita gitu yang jamaahnya gitu. Masya Allah, ini Umi Han mempunyai hati yang benar-benar tulus Amin, membantu mudah-mudahan, TKW itu ya. iya. Semoga amal baiknya terbalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan di samping itu dia juga sering membantu sahabat-sahabat yang bermasalah dengan majikan, berupa ini loh sahabat, dia ini mengkafalakan teman-teman yang bermasalah sama majikan ya. Masya Allah, udah berapa orang yang dikafalakan itu atas nama Abuya? Oh, sekarang Masya Allah abuyanya itu punya 6 orang gitu. Oh, 6 orang Indonesia semua apa? Ya ada juga negara- orang bukan orang Indonesia, yang dari Pakistan, dari orang Arab juga, Masri gitu. Oh, gitu ya. Berarti sekarang masih atas nama Buya gitu. Iya, masih atas nama Abuya itu. Ya, alhamdulillah. Dan saya juga sebagai pendengar mendengar ceritanya Umi Hana itu terharu, dan dia ini benar-benar membantu orang tuh dengan ikhlas. Contohnya tadi dia siap mengantar TKW yang mau operasi dengan yang seharusnya itu biayanya sangat mahal, dan itu sebagai jaminan ya Mbak ya, tadi mengantarnya itu. Iya, yang ya saya kan ya cuman tawakal Allah aja lah Iya. gitu. Yang di rumah sakit itu saya mau insya Allah saya akan coba dengan KTP saya sendiri Pakai KTP dia dan ya. takmin saya juga sendiri insya Allah. Masya Saya juga Allah. berharap sama-sama sahabat semua dimanapun berada ya, kita ingin membantu bersama-sama gitu ya, begitu saja gitu. Mudah-mudahan insya Allah nanti yang sakit dengan segera insya Allah Allah mengangkat penyakitnya dan segera insya Allah menemukan obatnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Itu waktu nikah sama Abuya itu Umi Hana, gimana sih kok bisa diterima di keluarga Abuya itu? Oh ya, pertama sih karena kan saya berhubungan punya anak tiri, masya Allah ya. Ya keluarga pertama-tama sih abuyahnya itu karena keluarga dari saudaranya setuju yang menerima saya itu, saya pertama dibawa ke rumah saudaranya dulu gitu. Masya Allah. Saudara abuyahnya perempuan. Udah itu alhamdulillah saudara-saudaranya itu sepakat gitu. Oh, akhirnya ini anak tirinya menerima juga ya, bahkan Anak keluarga tiri, dari anak suami. tiri itu sih pertamanya itu dia nggak nerima gitu. Saya sebagai ibu tiri ya udah, Ya, saya emang kan nggak- semuanya itu butuh proses Mbak, butuh gitu. proses dan butuh yang pertama itu adalah sabar. Istilahnya kalau di sini bagi saya itu orang Saudi itu sekali-kali nggak mau diatasin gitu. Oh iya iya. Kenapa saya bilang nggak mau diatasin itu dengan cara gaul, cara kita itu. Saya pun walaupun alhamdulillah saya sih bukannya sombong gitu, punya apa-apa yang berupa emas walaupun seperti mata ayam ya besar, itu emas itu saya jarang make, biasa. Karena saya itu nanti makan atau bagaimanapun nanti dia itu kalau ngelihat saya kan ditanya sama itu ibunya di sana gitu. Subhanallah. Iya, jadi saya itu biasa-biasa, mungkin di saking saya bisa bawa ini diri saya, jaga diri saya itu, alhamdulillah saya sama anak-anak tirinya itu yang tadinya nggak mau nerima saya sampai 3 tahun, sekarang itu alhamdulillah saya itu seperti uminya gitu. Oh, Masya Allah. Nah sahabat, Mbak ini Masya Allah diterima baik di keluarga suaminya. Bahkan anak tirinya pun menganggap dia seperti ibunya sendiri. Masya Allah. Ini tergantung amal perbuatan kita ya. Karena memang Mbak ini baik. Amin, amin. Jadi anak-anak tirinya pun itu ikut sayang ya. Sayang Masya Iya, Allah. saya alhamdulillah gitu. Bapaknya mencintai istrinya, Iya. begitupun anaknya juga menerima gitu apa yang dicintai bapaknya. Ada rencana nggak untuk pulang ke Indonesia, mau lihat keluarga ke Indonesia ini? Ya pastilah, pasti insya Allah. Kita hanya berencana, tapi Iya. cuman Allah lah yang ngasih, yang waktu itu Iya. Allah yang menjawab gitu nanti. Iya, ini kapan nih kira-kira mau ke Indonesia Kita ini? itu tadinya sih mau pulang tahun kemarin, cuma berhubungan ada COVID-19, jadi subhanallah. Mungkin ini jalan terbaik bagi kita. Nanti insya Allah kalau sudah COVID-19 total insya Allah
sebelum Lebaran mudah-mudahan kita berada di kampung, insya Allah. Kalau Allah mengizinin dan ngasih kita Ya, rezeki, semoga insya aja ya, Allah. insya Gitu. Allah. Tinggal waktu yang menjawab sahabat-sahabat. Iya ya. Nah, sahabat-sahabat, mungkin sampai di sini aja dulu ngobrol-ngobrol saya dengan Umi Hanan, dan terima kasih banyak Mbak. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih udah mau Iya. berkunjung ke rumah saya. Jangan jangan bosan-bosan untuk berkunjung ya. Ya, nggak apa-apa kan saya dimasukin ke YouTube. Iya, nggak apa-apa gitu. Iya. Untuk membantu pada sahabat YouTuber. Ini sih nggak Saya nggak bukan ada, ya. untuk menonjolkan diri saya di hadapan sama orang. Iya, ini ya. Iya, dari saya sendiri saya mengucapkan maaf beribu-ribu Iya. maaf bila ada kata-kata Umi Hanan yang tidak enak didengar di hati dan menyinggung perasaan saya. Nggak ada maksud untuk menyinggung perasaan siapapun. Iya, iya. Mudah-mudahan yang pemirsa-pemirsa yang punya anak tiri bisa dicontohkan yang seperti saya, ataupun mungkin ada yang juga lebih baik dari saya gitu Iya, ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya juga terharu ini untuk mendengar cerita Bu Hanan ini. Dan saya sendiri pun sebelum mengakhiri video ini, saya juga minta maaf, dan saya bikin video ini nggak ada unsur yang lain ataupun mempamerkan apa-apa ya. Dan saya ingin men-share ke sahabat-sahabat semuanya bahwa memang betul Mbak ini suka membantu TKW-TKW yang lagi susah. Dan saya sebagai orang Indonesia pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih Ya, kepada sama-sama. Mbak ini yang telah membantu sebangsa kita. Amin. Mungkin sampai di sini aja dulu sebelum saya mengakhiri videonya. Dukung terus channel Umi Yasmin dengan cara like, subscribe, dan komen. Jika ada pertanyaan seputar Arab Saudi, tulis pertanyaan di kolom komentar. Saya dari kediaman Umi Hanan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.